Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi selanjutnya kita lanjutkan, yaitu pembahasan tentang shock. Shock adalah seperti yang sudah kita pelajari di topik sebelumnya, bahwa shock merupakan suatu ketidakadekuatan sirkulasi pada jaringan tubuh akibat ketidaksesuaian antara ukuran dan isi pembuluh darah. Shock ini merupakan salah satu stres yang tidak langsung yang bisa menyebabkan masalah pada jantung. Hal ini akan meningkatkan kerja ataupun beban jantung itu sendiri. Jenis atau klasifikasi dari shock ini yaitu adanya shock hematogenik atau sering juga disebut dengan hypovolemic shock, kemudian shock kardiogenik, lalu adanya shock neurogenik atau sering disebut juga sebagai shock vasogenik. Untuk shock hematogenik atau hypovolemic shock biasanya akan berkaitan dengan keseimbangan cairan, baik itu darah, misalnya contohnya pada dehidrasi berat ataupun perdarahan yang berat. Sedangkan kalau shock kardiogenik biasanya akan berkaitan dengan penurunan kemampuan pemompaan atau kontraktilitas jantung. Kemudian kalau shock neurogenik biasanya akan dihubungkan dengan shock anafilaktik, di mana nantinya pembuluh darah akan menjadi vasodilatasi. Tahapan dari shock itu sendiri ada yang disebut dengan initial stage, kemudian compensatory stage, lalu adanya progressive stage, dan irreversible stage. Fase-fase ini untuk fase inisial atau initial stage, di mana pada tahap ini terjadi penurunan sirkulasi tetapi masih ringan, sehingga perubahan biasanya tidak akan menimbulkan disfungsi. Biasanya akan terdeteksi pada fase awal dan akan ada perbedaan antara dewasa dan anak-anak. Selanjutnya adalah compensatory stage atau fase kompensatory atau fase ketika si jantung melakukan kompensasi. Pada fase ini akan terjadi penurunan sirkulasi yang makin berat dibandingkan fase inisial, kemudian akan merangsang aktivitas kompensasi untuk mempertahankan tekanan darah dan suplai darah ke organ vital, di mana nanti biasanya aktivitas simpatis yang meningkat akan mengakibatkan penurunan urin output. Nah, biasanya aktivitas kompensasi ini merupakan suatu mekanisme yang aktif. Jadi pada fase kompensatorik, namanya juga compensatory stage, maka biasanya tubuh akan mengkompensasi. Di antaranya salah satu contohnya mekanisme kompensasi itu misalnya akral menjadi dingin karena adanya penurunan perfusi perifer, kemudian adanya pengaruh simpatis akan mengakibatkan penurunan suplai ke arteri renalis, sehingga akan terjadi penurunan laju filtrasi glomerulus. Ketika terjadi penurunan filtrasi glomerulus, laju filtrasi glomerulus atau glomerulus filtration growth, maka glomerulus filtration rate, maka hal ini akan memunculkan manifestasi klinis di mana urin output menjadi lebih sedikit karena terjadi mekanisme renin-angiotensin, di mana air akan diserap kembali dengan adanya retensi natrium, sehingga biasanya pada pasien yang mengalami shock pada fase kompensatori biasanya salah satu manifestasi klinisnya adalah terjadinya oliguria, artinya produksi urin outputnya sedikit, kurang dari normal. Normal itu kalau pada dewasa adalah 0,5 cc sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Nah, biasanya oliguria ini kurang dari jumlah tersebut, sehingga produksi urinnya turun atau sedikit dan mungkin bisa juga pekat. Seperti itu. Itu untuk yang fase kompensatori. Selanjutnya adalah progressive stage. Progressive stage terjadi di mana fase gagalnya mekanisme kompensasi menyebabkan klien masuk dalam tahapan fase yang progresif, di mana tubuh akan mengalami ketidakseimbangan secara fisiologis atau disequilibrium fisiologis. Kemudian
fase selanjutnya adalah irreversible stage, di mana fasenya menjadi irreversible, yaitu jika pada tahap sebelumnya tidak tertanggulangi, maka akan terjadi kekacauan yang timbul secara cepat dan diakhiri dengan kematian. Itu tahapan-tahapan shock. Jadi ada initial stage, ada compensatory stage, progressive stage, dan juga irreversible stage. Kita lanjut ya. Nah, apa sih yang terjadi atau mekanisme yang terjadi selama shock? Metabolisme selama shock itu sendiri, akibat ketidaksesuaian antara ukuran dengan isi pembuluh darah, maka tekanan ventrikel akan menjadi turun yang dimanifestasikan dengan penurunan tekanan darah, sehingga aliran darah akan menjadi lambat dan suplai oksigen ke jaringan menjadi turun. Penurunan suplai oksigen ini akan menyebabkan metabolisme anaerob yang nantinya akan meningkatkan produksi asam laktat, sehingga pH darah akan menjadi turun atau yang disebut dengan kondisi asidosis. Keadaan ini akan menyebabkan pembuluh darah dilatasi atau vasodilatasi, sehingga tekanan darah menjadi semakin turun yang menimbulkan depresi sirkulasi. Jika keadaan ini tidak segera diatasi, akan terjadi kematian jaringan. Paham sampai di sini ya? Ini adalah salah satu pathway atau mekanisme ketika terjadinya shock, metabolisme yang terjadi selama shock. Kita lanjut lagi. Nah, apa yang terjadi dengan organ-organ ketika shock atau selama shock? Yang pertama yang terpengaruh adalah fungsi gastrointestinal tract atau fungsi traktus gastrointestinal atau organ-organ pencernaan. Ketika terjadi penurunan suplai darah, maka akan terjadi nekrosis pada mukosa intestin, di mana bakteri kemudian bisa masuk ke lewat aliran darah. Jadi menurunnya perfusi ke saluran cerna akan menyebabkan nekrosis mukosa intestin, sehingga dengan mudahnya bakteri akan masuk ke saluran cerna, masuk ke aliran darah. Jadi bakteri yang sudah masuk ke saluran cerna itu akan mudah masuk ke aliran darah. Saat berada di hepar, maka sel Kupffer yang merupakan salah satu pertahanan tubuh pada hepar, maka tidak mampu mengatasi bakteri tersebut, sehingga bakteri masuk ke dalam sirkulasi dan berkembang biak, kemudian menimbulkan sepsis. Ini efek dari efek shock terhadap fungsi dari saluran cerna. Yang selanjutnya adalah fungsi renal. Menurunnya suplai darah juga akan menurunkan perfusi renal, sehingga akan menyebabkan konstriksi arteriol aferen. Ketika arteriol aferen menurun atau konstriksi, maka akan terjadi penurunan pada filtrasi glomerulus. Hal ini dapat dilihat dari produksi urin yang menurun dan peningkatan sisa-sisa metabolisme seperti ureum, kreatinin, akan menurunkan dan terjadinya peningkatan sisa metabolisme ureum dan kreatinin. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang adalah efek dari shock terhadap fungsi paru atau perubahan fungsi paru selama terjadinya shock. Ketika terjadi penurunan suplai oksigen ke paru, maka akan terjadi vasokonstriksi pembuluh darah paru, di mana hal ini bisa menyebabkan terjadinya nekrosis pada jaringan paru. Ketika jaringan paru mengalami nekrosis, maka bisa menyebabkan terjadinya acute respiratory distress syndrome. Kemudian, hal ini juga bisa menyebabkan terjadinya edema paru. Ketika terjadi ARDS, maka difusi gas otomatis juga akan menurun. Kalau difusi gasnya turun, maka suplai oksigen juga akan berkurang. Oksigen yang bertukar juga akan menurun jumlahnya, sehingga akan direspon dengan peningkatan usaha untuk bernafas, di mana respiratory rate-nya menjadi naik. Ketika terjadi penurunan suplai oksigen, maka juga akan menyebabkan terjadinya glikolisis anaerob,
sehingga ketika terjadi glikolisis anaerob maka akan berpotensi terjadinya asidosis metabolik. Ketika oksigen turun, maka CO2 meningkat, sehingga hal ini juga bisa berpotensi terjadinya peningkatan respiratory rate. Sehingga selain asidosis metabolik, ketika terjadi penurunan suplai oksigen ke paru-paru, maka bisa juga terjadi asidosis respiratorik. Selanjutnya adalah perubahan fungsi neural selama terjadi shock. Jaringan saraf sangat sensitif terhadap penurunan oksigen dan penurunan glukosa. Sebagai mekanisme kompensasi terhadap penurunan ini adalah terjadinya dilatasi pembuluh darah serebral yang mengakibatkan nyeri kepala. Jika shock terus berlanjut, maka fase dilatasi pembuluh darah tak mampu lagi memenuhi kebutuhan jaringan otak, sehingga aktivitas otak segera menurun yang akan dimanifestasikan dengan confusion atau bingung atau disorientasi, agitasi, gelisah, mengantuk, dan juga stupor. Inilah manifestasi atau proses yang terjadi atau perubahan-perubahan yang terjadi pada fungsi neural ketika terjadi shock. Oke, itu mungkin penjelasan tentang materi shock. Silahkan jika nanti ada yang ditanyakan, boleh kita lanjut diskusinya. Oke, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.